Sudah. Ini yang pertama, ini ada mengatur halaman front page. Ini. Front page itu apa sih? Front page itu adalah halaman depan atau beranda, halaman utama. Nah, ini punya saya. Nah, agak mahal. Select. Oh, kan, select. Harus bersabar ya. Oke, ini. Oke. Nah, ini halaman depannya. Nah, ini halamannya seperti ini. Halaman depan ini yang disebut dengan front page atau beranda. Nah, ini. Kemudian ini ada banyak macamnya. Kita bisa ngatur dari tampilan itu, kita bisa diatur. Tadi punyanya Amartya tadi sepertinya saya sudah lihat beberapa yang sudah diatur, seperti tulisan-tulisan ini sudah diatur. Mungkin nanti kalian bisa mengatur untuk yang apakah bisa Bu ini dihapus, misalnya untuk yang kayak tadi Amartya ada bagian yang masih belum diatur, kayak misalnya yang ini. Misalnya bagian ini. Misalnya bagian ini tadi punya Amartya masih apa ya, kosong, masih bawaannya template kan ya, mungkin ini saya gunakan Bu, itu bisa dihapus, bisa di hidden ibaratnya gitu. Terus ataupun yang di bagian bawah sendiri sini, kalau yang default itu ada kontaknya, kontak hubungi kami, itu kontaknya itu kalau di saya ini sudah saya hidden. Tadi pagi kebetulan anak kelas 3F saya demokan dengan menunjukkan disembunyikan. Nah, ini sudah saya sembunyikan. Nah, kalau mau dikeluarkan lagi gimana juga bisa. Ya, bisa. Itu untuk pengaturan dari halaman utama. Sebenarnya halaman utama sendiri itu pengaturannya adalah mengikuti dari template. Tidak semua template itu sama. Nah, jadi kayak gini. Kalau template Hestia ini itu dia ada kayak banner, kayak gini kan namanya banner. Terus menunya di atas, namanya di sini, judulnya secara umum gini. Kemudian nanti mau lihat karya kami secara detail, nanti merujuk ke posisi tertentu atau yang lainnya, atau halaman tertentu. Nah, ini kita bisa mengatur itu sesuai dengan template-nya. Kalau untuk mengatur itu di sini ya, kita masuk dulu ke halaman dashboard-nya. Dashboard itu ini tampilan untuk admin kayak gini-gini. Ini dinamakan dengan dashboard. Cara masuknya tentu login ke adminnya, WP admin. Masuk ke WP admin, kemudian nanti ada form loginnya. Nah, login dulu, nanti masuk ke sini. Terus di setiap sebenarnya kalau pada saat kita mengeditnya ini secara online itu meskipun ini berada di lokal atau di lokal server aja, tapi kita terhubung dengan koneksi internet, masing-masing dari template itu menyediakan pembaruan kalau misalnya ada perbaruan, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari template itu menyediakan kayak dokumentasi. Jadi misalnya ya, biasanya menyediakan dokumentasi yang kayak gini. Ini yang menyediakan terbarui sekarang. Atau ini, tampilan rincian dari versi ini. Nah, kita juga, dia kayak menyediakan dokumentasinya. Kita bisa menuju ke link, ngeklik menuju ke link dari template-nya itu. Jadi websitenya dari template itu sendiri. Nah, di website template
website dari template itu ada kayak dokumentasi yang menjelaskan kayak tutorial dari pengubahan dari template-nya. Jadi pengaturan dari template untuk halaman depan. Halaman depan itu idealnya diisi apa aja. Itu ada seperti itu. Misal saya contohkan, saya belum explore, jadi saya belum explore untuk yang dia tadi. Cuma kita coba yang ini. Ini misalnya ini yang kita aktifkan. Agak lama ya. Aktifkan. Ini juga. Nah. Nah, ini ada sesuaikan. Kalau sesuaikan itu nanti akan masuk ke halaman dari dashboard, tapi yang lebih khusus masuk ke bagian sini. Ini loh, ini sesuaikan ini. Nah, kalau kita kayaknya, nah, di sini juga kayak ada sesuaikan widgetnya ini, termasuk dari bagiannya ini. Masukkan sesuaikan sini. Kalau kita mau lihat dokumentasinya, nah, tema baru telah aktif, lihat situs. Oh, sorry, ini masuk ke temanya baru. Nah, kita bisa lihat menuju ke cari template-nya ini disediakan di mana, itu ada menyediakan kayak dokumentasi. Nah, ini di sini di menuju ke link dokumen apa di sini nanti biasanya ada template dokumentasinya. Kalau ini dia tidak menyediakan dokumentasi. Tema yang bagus itu ada dokumentasinya kayak gitu. Ini tidak ada dokumentasinya sih. Biasanya ada. Rata-rata tema yang bagus itu ada kayak dokumentasinya. Saya pernah nyoba itu. Nah, ini loh. Nih, this time. Jadi kalau kita online, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita online, tema itu akan, misalnya ini saya menyediakan tema ini. Nah, tema itu akan memberikan saran ketika kita online. Dari tema itu dia akan memberikan saran kayak ini. Tema ini merekomendasikan untuk mengikuti plugin ini. Plugin ini semua dengan install plugin. Nah, kita bisa ngikutin ini dari sini. Pemberitahuannya di situ. Kalau mau yang ini juga kayak gitu. Jadi biasanya di atas bagian tampilan itu ada kayak notifikasi yang kayak bimbing gitu loh, membimbing untuk pengaturan dari tema tersebut seperti apa. Beberapa tema yang bagus itu ada tutorialnya seperti itu. Ini dokumentasinya. Oke, sampai situ ada pertanyaan enggak sih? Kadang kalau misalnya kalian nggak tanya tuh saya ada yang kelewatan gitu. Kalau misalnya ada yang mau jelasin apa, kalau nggak ditanyakan juga lupa. Itu tadi jadi kayak di sini. Di sini tuh ada pemberitahuannya. Kalau yang Hestia ini tidak ada. Mungkin di tema yang lain nanti ada dokumen apa pemberitahuannya di atas ini. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana untuk mengatur front page-nya tadi? Ini saya close aja. Masuk ke sini, sesuaikan. Kalau bahasa customize, kalau bahasa Inggrisnya customize. Kemudian cari yang bagian halaman depan. Front page. Ada kayak gini. Ini menyesuaikan dari ini munculnya. Ini kan yang keblok ini kan yang tiga ini yang keblok apa nampak. Sedangkan yang kayak ini tidak muncul tulisan secara jelas itu yang ke hidden. Jadi misalnya ini kontak ini saya mau ingin tiadakan bagian. Nah, saya mau nampilkan bagian ini. Nah, nanti di sini tuh tampil bagiannya ini. Nah, yang tadi tidak ada. Kalau yang ada bagian itu kayak ini.
Itu begitu juga untuk subscribe, ini mau detail pembagian, nanti akan muncul. Subscribe ini munculnya di mana? Ini. Dia tidak terlalu muncul nih. Dia berada di belakangnya sini. Berlangganan situs kami, ganti subtitle, ini penyesuaian. Dia tidak ada di sini. Untuk berlangganan situs bagian bawah. Ini bisa karena tidak ada hubungan dengan company profile, secara default dia ditiadakan bagian ini. Terus yang paling harus dilakukan itu ini. Bagian awal dulu, bagian judul besar. Nah, kalau mau, saya tidak pengen judulnya itu kayak gini. Ya biasa, tiadakan aja bagiannya. Ya. Kemudian di sini ada ekstra, ini kayak pemilihan pengaturan dari mode tulisannya. Kalau saya sebelah kiri ini di sini. Kalau mau yang di tengah ya kayak gini. Atau gini. Jadi tulisannya sebelah kanan semua. Karena saya lebih milih yang kanan. Kenapa? Karena ini kan ada tulisannya, backgroundnya sudah ada tulisan kayak gini, biar kelihatan tulisannya, jadi saya berikan sebelah kanan. Terus ini latar belakang judul besar, ini pakai gambar, ini pengaturan. Sebelumnya saya ulang lagi bahwa pengaturan ke front page ini mengikut dari tema. Tidak semua nanti tema yang kalian gunakan akan sama seperti ini, tidak. Tapi kurang lebih untuk cara mengaturnya sama. Terus judul ikuti aja. Kalau mau ngatur front page ya pilih aja yang front page tadi, halaman depan. Terus untuk judul ini judulnya Pancasila Sakti Utama. Terus teksnya ini menyediakan niat. Nah, lihat karya kami ini. Nah, ini saya tadi sebut dengan call jam. Kalau mau pengen ini kayak ini sudah dari awal sudah datang tuh, tampilannya sudah bagus. Kemudian orang itu kadang-kadang tertarik kan, ketika sudah lihat yang pertama ini, oh menarik, ini isinya apa sih? Makanya di sini dikasih ibarat kata itu kayak call jam menuju ke yang lebih detail. Nah ini link ketika ini diklik, nah seharusnya itu berpindah kepada bisa ke halaman yang lain atau ke bagian yang lain. Kalau yang contoh yang tema ini, dia menggunakan bagian yang lain. Bagian yang lain itu adalah about. About itu kalau di sini itu adalah ini. Mulai dari sini. Nah, sini. Ini layanan kami ini about div-nya. Ini kan simbol div kan. ID. ID-nya about. Nah, kalau misalnya kalian mau pindahkan ini ke halaman yang lain, misalnya ya udah, ini tombol URL ini kalian hapus tentang pagar about itu hapus diganti dengan URL dari halaman yang lainnya. Itu oke, sampai sini. Terus kemudian ada tentang. Nah, tentang ini loh. Ini div sini itu adalah tentang about-nya. Kayak misalnya tadi punyanya Amertia pengennya ini kan tidak dilakukan. Nah, ini bisa dihilangkan. Jadi nanti satu bagian yang tentang itu hilang. Kemudian kalau mau ini ada gambar kan? Di bawah sini ada gambarnya. Ada gambar. Nah, kalau mau meningkatkan gambarnya ya ini. Singkirkan. Nah, jadi polosan. Sebenarnya satu bagian dari tentang ini adalah page atau halaman. Kalau kita mau mengganti ini, mengaturnya ini, kita masuk ke something atau edit-nya. Nanti akan berpindah ke pengaturan halaman. Nah, ini halaman. Jadi dia masuk ke halamannya home. Terbukti apa? Sini. Nah, sini saya kasihkan. Nah, masuk ke dashboardnya dulu. Nah. Ke sini, laman ini. Laman
Nah, ini ada home. Nah, ini sudah disediakan oleh bawaannya dari template. Jadi template ini sudah menyediakan seperti ini namanya. Nah, misalnya diedit, ya isinya tadi sama seperti ini. Bu, ya silakan. untuk mengganti yang kayak template-nya layanan kami yang itu yang pin yang biru hijau itu bagaimana? Ini dah. Iya. Oke. Itu bisa diganti atau memang harus kayak gitu? Bisa. Ganti foto gitu misalnya. Bisa. Ini aja ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini ada kayak modelnya. Saya ini bisa. Ini juga bisa jadi gambarnya. Coba kita. Nah, ini kan ada gambar kan. Ini kan galerinya. Kita tinjaunya dari galeri. Kalau misalnya kita mau ganti medianya atau teks. Sorry. Saya lupa di sini tuh Ando-nya bukan Ctrl Z. Kalian kan di sini. Gimana ya? Nah, kita cari dulu. Oh, ini media dan teks. Ini bisa diganti kok sebenarnya. Cuma dia pengaturannya gimana ini? Kita coba aja ya, bawa sendiri ya. Bikin aja yang baru. Lebih mudah daripada ini sih. Kita pilih. Nah, ini yang kalau ini yang tadi yang modelnya dia ngasih gambar kan. Jadi pakai media dan teks ini. Nah, di sini nanti ada area unggah. Sorry ya, agak tersabar. Saya tidak punya koreksi gambar ya. Asal ini aja. Nah, nah, sini kan tadi menyediakan teksnya. Jadi kita bisa lakukan teksnya di sini. Kita pakai ini di bawah. Sebentar. Oke. Oh, ini sudah ada isinya. Ternyata warnanya warna putih. Pengaturan warnanya dia pakai warna putih soalnya nggak kelihatan. Ini di mana ya warnanya? Nah, ini warna teksnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan medianya bisa diubah. Terus kalau untuk tampilan blognya tadi bisa di sini. Kayak gitu ya. Bu mau tanya. Iya, silakan Samuel.
Itu kan di halaman hubungi kami kan ada peta itu ya, Bu. Itu linknya diganti kok nggak bisa ya, Bu? Maksudnya nggak muncul. Peta? Oh, yang itu. Bentar. Iya, Ini saya kembalikan tuh. Bentar. Ini. Yang peta itu pengaturannya di sini. Jadi kayak tadi ya, ini bisa diedit tadi sih. Bisa iya, diganti kok tulisannya ini. iya. Dia mainnya di sini. Ini loh. Nah, mau diratakan dirata kiri ke kanannya. Terus mau ke di bawah, mau ke atas kiri. Itu sih. Oh, pakai kolom. Oke, itu tadi saya kembali ke sini. Nah, di laman hubungi kami ya. Iya, Bu. Nggak ada di sini. Oh, bukan hubungi kami, kontak us ya. Kalau nggak salah yang bawahnya yang ada peta, punya kontak. Nah, ini kan. Iya. Untuk peta, itu kamu ngambilnya dari sini. Iframe-nya ini. Itu ada pengaturan tambahan sih sebenarnya di Mind Map. Ini kan petanya kan tidak tidak otomatis. Cuma ngasihkan gambar aja. Lah, gimana caranya otomatis? Itu jadi nyisipkan di sini. Kalau lihat kodenya ini, dia cuma nampilin petanya aja, gambar nempel gambar gitu. Nah, tapi kan gimana kalau kita otomatis, kita harus pakai latitude longitude-nya di sini, dilengkapinya di sini. Nanti saya coba, nanti saya kirimkan tutorialnya. Itu ya, Funwell. Jadi mainnya tuh di sini. Di div ini, terutama bagian sininya ini. SRC-nya ini. Ini SRC-nya letaknya map. Nah, kalau dilihat dari sini, iframe ini berarti kita cuma ngasihkan kolomnya aja, frame-nya aja, tempatnya aja. Nah, sedangkan width height-nya ini untuk ukuran frame-nya. Nah, yang untuk mainin petanya adalah di sini SRC-nya. Nah, di sini SRC-nya, kalau lihat dari kode bawahnya ini, dia masih belum tidak ada latitude longitude-nya. Yang mendeteksi bahwa posisi kontak ini kan menunjukkan bahwa perusahaan itu berada di mana kan. Lah yang menunjukkan perusahaan itu ada di mana itu kalau dalam peta itu latitude sama longitude. Nah, ini belum ada untuk itu. Gitu ya, Funwell ya. Nanti saya carikan tutorial lagi beda aja untuk nambahkan itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nanti ingatkan ya. Nanti kadang-kadang saya lupa. Iya, Bu. Oke, sampai sini tadi ada pertanyaan juga nggak? Ada yang lainnya? Saya baik itu sih. Jadi ini nanti kalau ini diedit, something pindah ke halaman yang berbeda. Mau ditampilkan atau nggak ditampilkan? Serah, monggo. Kembali ke kalian masing-masing. Kalau mamanya yang background-nya yang putih itu bisa diganti kayak gambar nggak, Bu? Background yang ini dah? Ya, yang lain kami sama yang bawah sih. Soalnya saya kemarin ngotak-ngatik itu yang bisa cuma yang about sama yang bawah sendiri. Bawah yang ini dah? Bawah yang ini? Iya. Sama. Kalau kembali lagi tadi sih, ini ngikutin kontennya ini. Kalau mau mengedit itu berarti edit background halaman. Setahu saya sih tidak ada untuk background halaman. Jadi pengaturan atau warna ganti warna gitu. Warna tulisan? Bukan tulisan, warna background-nya kalau selain putih gitu nggak bisa. Setahu saya tidak ada untuk penggantian background halaman tidak ada. Ini tidak ada sih, di sini tidak ada. Nah, ini buktinya tidak ada. Jadi itu tidak ada pengaturan.
Oke, kita coba sih template bawaan. Nah, halaman ini tidak ada pengaturannya. Cuma adanya gambar unggulan. Gambar unggulan itu tahu kan nek gambar unggulan kayak mau postingnya mau ditampilkan ke apa sih? Kalau untuk backgroundnya ini tidak ada. Jadi cuma nempel gambar aja. Kayak misalnya contohnya ini kan. Jadi di sini kan gambar tempelan. Tidak ada. Gitu ya. Tahu saya emang WordPress tidak pernah, sama saya menggunakan WordPress tidak pernah ada untuk pengaturan dari background. Kalau nanti misalnya saya ketemu ada, saya kasih tahu. Gitu ya, siapa tadi yang nanya? Fatma, Bu. Oke, Fatma. Gitu. Nanti kalau misalnya saya ketemu, saya kasih tahu. Itu. Bu mau tanya lagi tentang LMS, Bu. LMS. Oh ya, lapo LMS sih. Enggak. Itu kan ada pertemuan 6. Nah, itu kan pengumpulan. Berarti itu yang di screenshot itu tuh cuma yang halaman ini aja. Oh, berarti cuma itu aja ya, Bu ya? Nggak perlu semua screenshot panjang itu nggak perlu ya, Bu ya? Ya ini semuanya ini loh. Berarti screenshot panjang ya, Bu ya? Mau kalian screenshot panjang ya nggak apa-apa, atau misalnya mau dipisah menjadi 2 atau beberapa gambar boleh, atau misalnya sudah di screenshot bagian ini kemudian dipindah ke PDF, namanya dikumpulkan PDF-nya boleh. Cuma kalau mau JPEG, jadi misalkan kalian panjang kan ke bawah, jadi mungkin butuh beberapa kali screenshot itu juga boleh. Jadi nanti paling ada 4 ya. Pokoknya jangan lebih dari 4 karena saya membatasi untuk di LMS-nya cuma maksimal sampai 4. 4 file yang di-upload di situ. Gitu ya, Fatma? Iya, Bu. Oke, terus itu tadi yang tentang blog. Blog ini di sini ini yang mungkin kalian sudah ngoprek-ngoprek akan merasakan di blog sini bagian ini itu berhubungan dengan kayak postingan yang baru. Dari dia di sini tuh ibarat kata kalau misalnya berita itu kan terkait sama artikel. Nah, artikel itu masuk ke sini. Jadi ini bisa diatur jumlahnya yang di sini berapa. Misalnya 4. Kalau 4 ya berarti semakin ke bawah. Tapi kalau mau 3 ya udah cuma 3. Sama 2 juga bisa. Kalau selama main ditambah itu kan semakin banyak ke bawah. Iya. Berarti kalau selamanya ke samping itu nggak bisa ya, kayak kegeser gitu. Nggak bisa. Kalau dia mengatur pengaturannya udah dibikin seperti ini. Dari CSS-nya WordPress itu kan mainnya kan CSS yang ditampilkan, kita tidak tahu CSS di belakangnya itu seperti apa karena. Jadi dia sudah menentukan ngefixkan segini loh ukuran maksimal untuk kolomnya maksimalnya. Jadi kalau mau nambah lagi ya berarti ke bawahnya. Nah, kalau mau ngubah sampai sini nanti masuk ke CSS-nya. Kalau mau ngubah tampilan ke kolomnya keempat itu kan masuk ke CSS-nya. Tambah ribet nanti kan. Tuh, untuk mengatur dari masing-masing ini itu sebenarnya ini kan adalah halaman-halaman dan bukan halaman sih, artikel atau post dari kumpulan dari posting atau artikel. Nah, dia ditampilkan berdasarkan yang terbaru. Misal saya kasih contoh, harus dulu kembali ke bukan halaman post, semua post. Nah, ini loh semuanya di situ tadi. Saya tadi sini. Bagian halaman depan. Blok. Nah, ini perumahan di Gantara. Ini tadi contoh pas tadi pagi itu. Buatnya tadi pagi.
update-nya nggak batasin jamnya. Dia ngikutin jam yang ada di laptop. Kalau mau misalnya dihapus ya, misalnya anggaplah yang ini Hudson nilai natural ini saya hapus. Ini saya masuk kantong sampah. Di sini ini kita relate lagi. Nah, dia ganti yang lainnya. Di bagian blok ini itu adalah yang diletakkan yang masuk dalam kategori yang ditampilkan sini adalah yang tidak berkategori. Kategorinya tak berkategori. Misal ya, kita coba yang kita punya kategori. Misalnya kita tambahkan tambah baru kategori ya. Jadi kita buat kategori baru. Misal kategorinya kira-kira masuk apa enggak? Kategorinya layanan. Kategori induk tidak ada, tambah kategori baru. Terus kita masuk ke pos, buat tambah pos baru. Developer rumah misalnya, developer rumah misal. Tulisannya saya asal nulis ya. Nah, kita bisa atur di sini pengaturan warnanya, warna, huruf besar, tingkat lanjut dan sebagainya. Terus untuk posting, nah di sini kita pilih kategorinya layanan. Gambar andalannya kita kasih gambar andalan. Gambar andalan ini kalau mau upload lagi berkas ya berarti pilihan sini, pilihan berkas. Tapi kalau sudah ada, misalnya sudah ada gambar di sini, saya mau menggunakan gambar lagi. Ya ini gambar rembulan. Ya kita coba terbitkan. Oke, kita kembali ke sini. Terbitkan, terbit publikasi ya. Nah, ini loh URL-nya. Kalau misalnya tadi ini mau dikasihkan link ke yang lainnya, nah kopikan URL-nya ini. Ini bisa klik salin tautan, ditempelkan di tempat yang lain. Yang mau, misalnya ada kayak tadi kan hubungi kami. Nah, kalian bisa tautkan, letakkan URL ini, salin tautan di tempat itu. Kita kembali ke sini. Nah, ini kan developer rumah, layanan. Coba kita cek bagian sini, dia masuk apa enggak. Oke, berarti dia sini bikin semuanya masuk. Masuk aja. Tak berkategori, layanan semuanya dimasukkan di sini. Jadi ini kayak berita yang baru-baru itu bisa masuk. Oke, terus ini kontak, ini mau ditampilkan misalnya, tampilkan, diterbitkan ini. Terbitkan ini. Mungkin kalau di skala default itu tidak ada ini ya. Nah, kayak gini kan. Skala default itu kayak gini. Kalau mau ditampilkan tadi klik bagiannya ini, kalau mau diubah background-nya tinggalkan ini. Nah, ini penggantiannya gini. Nah, mungkin kalian butuh pertanyaan gini. Bu, ini bagian ini kira-kira ini kan kalau ini menambah formulir ya, kita bisa pakai, kalau disarankan dari template Hestia ini pakai WP Formulir kayak formulirnya, tapi saya rasa itu tidak perlu karena kita sudah pernah install plugin kontak form 7 yang fungsinya juga untuk sama,
Jadi kita tinggal kopikan saja shortcode-nya. Ini shortcode-nya, Ctrl C. Nah, jadi kalau mau ngopi apa-apa itu biasanya kalau plugin nempel kayak gini tuh kopikan shortcode-nya. Ctrl C. Nah, kita letakkan di sini. Udah deh tampil. Nah, untuk masalah ini panjangnya ke bawah ini pengaturan di kontak font tujuhnya. Nah, bisa diterbitkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Bu, mau tanya buat ganti yang warna pinknya itu gimana ya, Bu? Ganti warna pink. Ya, Ini dah. ya. Oke, kita coba. Tadi warnanya nggak gini ya? Kan warna dari Hestia-nya kan pink kan, Bu. Terus kan perusahaannya kan pasti punya warna sendiri biar matching gitu. Oh, oke. Itu tergantung dari ini, pengambilan tampilan sini, default sini. Ini loh, pengaturan tampilan. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Saya lupa. Kalau dia pakai bahasa Inggris, saya lupa. Appearance setting, Bu. Ya, appearance setting. Nah, itu. Nah, di sini. Pengaturan tampilan, di color-nya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Pengaturan di sini tuh kayak apa ya gampangannya? Default gitu loh. Yang untuk ini kan untuk latar belakang background fiturnya aja. Jadi kayak defaultnya, jadi kayak misalnya pengaturan umum. Nah, pengaturan tata letaknya misalnya ini untuk pada saat di laman itu dibikin halaman itu disertakan ada sidebar. Nah, itu bisa pilih yang ini. Nah, ini kalau kayak gini kita bisa lihat terbitkan. Nah, kita paling kelihatan itu pada saat bikin ini laman. Nah, bikin misalnya yang font ini, kemudian di bagian sini kita bisa pilih. Nah, ini kan pengaturannya namanya. Ketika ini dipertinjau, ditampilkan dalam tab baru. Nah, ini ada sidebar-nya. Ini loh sidebar. Itu ya, sidebar. Ada carinya. Nah, sidebar yang di sini itu juga bisa disetting pakai caranya widget. Terus, nah ini di sini. Nah, kalau ini untuk pasang letak-letak untuk slider block. Jadi untuk tampilan bloknya itu kayak gimana, ini bisa jadi sini. Nah, ini kan kalau misalnya ini ada kayak sidebar. Secara default sih pakai yang ini. Kalau tema ini secara default dia tidak ada sidebar-nya. Jadi dia langsung tidak ada sidebar itu, ya misalnya kayak gini. Nah, ini tidak ada sidebar. Maksudnya tidak ada sebelah kirinya. Gitu. Kayak tulisan widget carinya di sini tidak ada. Itu di pengaturan umum. Terus tipografi. Nah, ini jenis font ya. Kalau mau ngatur style default itu dia sudah pakai Latin, mau pakai font yang kayak gimana tuh bisa diatur di sini. Font bawaan, ini dia pakai bawaan. Standar fontnya paling ini. Nah, ini bisa kalian atur sendiri-sendiri fontnya. Di sini. Itu di pengaturan font. Nah, ukuran font itu juga bisa diatur sini, di sini. Warna tadi kan tanya warna ini, warna aksen. Tadi warna pink, nah bisa diganti di sini. Terus kemarin saya mengganti ukuran font, tapi kok nggak berubah ya, Bu? Cuma yang berubah cuma yang kayak tampak kayak welcome-nya itu aja. Karena semua udah saya ganti-ganti gitu. Oke, biasanya welcome-nya sini. Ya, biasanya itu gini, Mbak. Kadang-kadang itu secara default di sini di ukuran font-nya itu sudah disetting.
Terus ketika kita bikin ini kan masuk ke halaman ya, atau itu, nah itu di blok lagi ukuran fontnya dirubah, nah itu pengaruh. Jadi nanti defaultnya tidak berubah, defaultnya itu tertindas sama yang pengaturan lebih lanjut di halamannya. Jadi pengaturan satu-satu itu pengaruh. Jadi tergantung kamu kemarin mengganti ukuran fontnya di mana? Apakah di halaman atau di pengaturan tampilan ini? Ini Bu, di tipografi itu. Di tipografi ini. Iya itu. Nah, ketika di tipografi ini kamu ubah-ubah, nah, berarti kamu menentukan defaultnya. Jadi kalau untuk judul, itu nanti misalnya ukurannya 10 misalnya. Nah, ketika pada saat kamu di halaman, di laman, atau di postingan yang baru itu, nah kamu menentukan lagi, kadang biasanya orang kan kayak itu lupa, menentukan lagi. Nah, itu akan ngikut yang postingannya di halaman, bukan di tipografinya. Gitu maksudnya. Ngerti maksud saya? Ya, Bu. Tapi kalau saya ganti. Gimana? Saya ganti kemarin, saya tambahin semua kan. Terus yang keganti kan cuma bagian judul besar. Otomatis yang ganti itu kalau di situ kan Pancaka Swastika. Nah, yang bawahnya kayak menyiapkan Hian, layanan kami tuh nggak keganti gitu loh, Bu. Saya bingungnya. Oh, itu. Ya. Nah, kan judul besar kan ini. Ya. Nah, ini kan bukan termasuk judul besar. Iya, harus kemarin yang bagian judul saya tambah, bagian subtitle saya tambah, konten saya tambah. Kayak tetap aja gitu loh, Bu. Oke. Kalau saran saya ya, tipografi ini gunakan pilihanlah yang kayak misalnya yang default aja. Jadi yang defaultnya sudah pasti. Tapi kalau untuk font, kamu lebih baik mengatur itu per halaman. Misalnya kalau kamu mau pengen ganti ini kan ya, nah kamu bisa atur di sini, di halaman judulnya ini, di sini. Di sini, kalau misalnya di sini ada ekstra, gimana ya ini? Saya cari di situ nggak ada, Bu. Itu cuma buat ganti nama sama tulisannya aja ya? Iya. Coba kita cari, kita coba dulu. Jadi tiap hal itu agak berbeda sih emang. Saya akui untuk tiap tema itu berbeda. Jadi kita coba ya, judul. Ini untuk ini dibaca, ini post dan laman. Berarti untuk halaman dan postnya. Nah, kalau untuk halaman depan berarti yang ini. Judul besar. Nah, ini besar. Iya, Bu, yang itu kan sudah, yang bawahnya, yang kayak atas tuh loh, Bu, yang homepage, blog. Itu kan saya mau ganti size gitu loh, Bu. Nah, saya tambah yang bagian judul, bagian subtitle itu saya tambah itu kayak nggak ada perubahan gitu loh, Bu. Yang kalau judul besar ya otomatis ganti ya, bawah-bawahnya itu loh, Bu. Oke, pertanyaan bagus sih. Apa ya yang duitnya nggak bisa? Coba kita kecilkan aja. Nanti dilihat di sininya. Bu, punya saya itu kalau mau ganti besarkan pun itu di admin. Siapa? Di admin, bukan yang itu, Bu. Yang ngetik sendiri, iya. Di mana? Di Ibu tadi nambahkan gambar. Di mana? Yang di laman. Di laman ini? Iya. Terus? Itu disunting. Yang mana? Home. Home, suntingnya. Terus ini di blog. Iya. Ini juga bisa. Ini kalau per ininya. Nah, ini kan. Jadi ini kan maksudnya. Ya, iya. Ya bisa kayak gitu. Benar yang terus yang di samping itu bisa, Bu. Yang sini kan? Iya, yang blog tadi. Ya di situ bisa. Juga bisa. Ya, terima kasih Vanuel. Ya, ini yang tadi saya maksud. Kalau untuk halaman, secara default kita memang menentukan tadi. Mana ya tadi? Yang tadi kan, itu untuk defaultnya. Tapi kita bisa ketika kita masuk ke sebuah halaman kan tidak serta-merta tulisan itu
selalu sama dengan yang di default, menyesuaikan ya. Nah, itu bisa diedit lagi di sini. Yang seperti yang dicontohkan oleh Samuel. Oke, mungkin yang tadi siapa namanya yang tanya tadi? Siapa tadi? Saya Bu Fatma. Oke, Fatma, maaf ya. Saya agak Iya. lupa sama nama. Apalagi kalau nggak ketemu gini, cuma dengar suara. Itu maksudnya tadi itu loh, apa itu kayak pengaturan di sini. Tipografi. Mana tadi? Bukan. Pengaturan umum ya. Nah, ukuran font. Ini ya, kita coba, ini telah terbitkan. Kita coba untuk masuk ke coding situsnya. Kelihatan nggak perubahannya? Tidak berubah ya? Sebentar. Ini berubah kecil kan? Oke. Biasanya gini, Fatma. Ada kalanya itu kita lihat sini, dia kan mainnya CSS. Kita tidak tahu sih bagian di belakangnya itu seperti apa. Itu yang biasanya kelemahan dari WordPress itu kita nggak, tidak. Aku pengen edit ini, kadang itu harus masuk ke CSS-nya. Memang di sini disediakan, tapi tidak semuanya tuh langsung tersedia. Kalau misalnya kayak ini, misalnya kita mau nyatet tipografinya, biasanya dia dibatasi oleh ini. Dibatasi dari ini. Jadi kayak dia ngefiskan ukurannya. Jadi kalian CSS itu dia ngefiskan ukurannya ini. Ukurannya sekian ya, udah dibikin sekian. Tidak bisa dirubah. Itu sih Fatma. Nah, biasa untuk kayak itu biasanya kayak gitu. Oh iya, Bu. Ya, dia. Makanya di sini dia di setting defaultnya langsung 0 semua. Jadi dia sudah menentukan sebesar ukurannya dia. Itu sih. Ya, Bu. Kalau saya kayak Makasih, gitu. Bu. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, misalnya kurangannya saya ketemu lagi, bisa saja. Oh, ini tadi ada gambar latar belakang. Oh, bukan sini. Ini ada pilihan warna latar belakangnya. Mungkin ini bisa ini loh. Ini cuma bisa pengaruh seperti ini. Warna latar belakang ini cuma putih ini. Jadi ada yang tanya, ini kan, tanya seperti ini kan, tanya, Bu, background-nya apa nggak bisa diganti dengan warna yang berbeda? Nah, cuma kayak gini aja. Ini untuk pengaturan tampilan. Kita coba ini terbitkan, kira-kira pengaruh nggak sampai pada halaman. Kan tidak terlalu pengaruh. Kayak gini juga biasanya gitu. Nah, ini kan cuma pengaruh di halaman utama aja. Warna background-nya warna putih. Sedangkan yang sudah ditempel di sini, ini dia pakai konsepnya kayak div gitu. Jadi, ini apa ya? Halaman disisipkan di halaman yang lain. Ini kan sebenarnya halaman. Nah, terus kemudian disisipkan di halaman yang lain. Jadi, dia sudah mengganti seperti ini. Sedangkan background-nya ini cuma ini aja. Kasih warna berbeda. Ini loh. Ini saya kembalikan kayak tadi aja ya. Itu ya. Sejauh ini itu aja sih yang mau saya tambahkan. Kontak tadi sudah ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Terus ini menu. Menu itu ini di atas ini menu. Ini ada menu. Nah, ini kita bisa mengatur pengaturan menu itu bisa dilakukan dua.
dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa pakai menu yang bawaannya dari ini. Ini adalah ikutin template. Jadi mengikut pengaturannya template, langsung tampak di customer sini. Jadi kayak ini menu, kemudian kini ada menu utama. Menu utama itu yang ini. Nah, kalau kita mau misalnya nambah lagi ya, misalnya nambah atau menghapus ya kita bisa kayak gini. Ini. Kalau misalnya mau menghapus ya ini. Atau misalnya saya mau menambahkan galeri, menu galeri ya ini tinggal tambahkan, nanti dia masuk ke sini. Atau misalnya halaman itu belum pernah ada gitu ya, maksudnya kita nambahkan halaman. Ini adalah daftar halaman yang sudah pernah dibuat. Jadi yang di sini di laman ini loh. Di laman sini ini. Nah, ini daftar ini itu disediakan di sini di laman. Kalau mau ngambil yang sesuai dengan kategori juga bisa sesuai dengan pos itu ini. Atau juga bisa berdasarkan kategorinya. Kayak misalnya ini ya, saya mau nambahkan yang kategori. Nah, munculnya di sini kategori. Biar ini nggak kebanyakan, misal saya more-nya saya hilangkan. Di sini munculnya kayak ini. Nah, ini kan munculnya tak berkategori. Kalau mau sudah selesai ya setting selesai. Ini rusak semua. Saya hapus lagi aja ya. Nah, kalau mau diurutkan itu juga bisa diatur ya ke atas atau bawahnya. Misal, nah ini urutkan. Naik, ini dinaikkan, itu bisa. Oke. Itu selesai, misal tadi mau tambahkan more tadi bisa sini. Terus itu tadi ini ya. Terus kalau mau ngefix kan, benar-benar sudah fix ini atau bagaimana itu terapkan ini, terbitkan. Itu untuk menu. Oke. Menu juga bisa digunakan, dilakukan di sini. Ini tampilan, ini ada menu. Ada menu. Sama seperti tadi. Nah, kalau ini kita mengaturnya ini. Yang terkini adalah ini kita ini. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan bikinnya mengaturkan menu. Menu apakah mau diletakkan di atas atau diletakkan di bawah footernya atau di dua-duanya juga bisa. Bar yang paling atas biasa ini bar yang paling atas dari menu ini ikut dari template ya kayak ini tuh. Bar yang paling atas dari menu itu tergantung apakah template itu benar-benar di template itu adakah bagian untuk bar yang paling atas atau tidak, itu nggak mesti ya, tidak semua template itu ada. Nah, itu yang di atasnya, tadi kan di menu yang di atas, nah di atasnya lagi. Nah, ini juga bisa kalau mau menghapus menu, saya tidak mau tampilan menu ini, dia bisa dipakai hapus. Terus kalau, nah atau bisa dilakukan tambahkan menu lagi baru ini. Jadi pengaturan menu bisa pakai yang lewat di sini tadi, disesuaikan, kemudian pilih yang menu, customize, pilih yang menu, ataupun di menu yang tadi yang ditampilkan. Itu terus, oke. Ada pengaturan beranda. Nah, ini pengaturan beranda. Kalau tadi itu untuk aturan halaman awal, halaman depan itu berarti tampilannya kayak gini per bagiannya. Nah, di sini tuh ada yang namanya halaman beranda, pengaturan beranda. Beranda itu memang adalah halaman home itu loh. Home ini tuh yang disebut dengan beranda.
itu kita bisa mengatur apakah pos-pos terbaru. Jadi ketika kita ada tampilan posting, itu di sini tuh ada artikel lagi kayak gitu. Biasanya dalam model seperti itu adalah blog berita, website berita, atau modelnya adalah kayak blog kayak perkuliahan. Blog perkuliahan biasanya materi hari ini terbaru muncul kayak gitu. Jadi kayak list gini. Nah, kalau karena kita adalah company profile, itu halamannya adalah statis. Ya sampai kapanpun kalau kita tidak mengatur, membuat ulang, mendesain ulang dengan di sininya, berarti nanti halamannya isinya ini. Tetap judulnya Pancanaka Swasakti Utama, terus ada layanan, ada daftar kayak gini, tetap kayak gitu. Nah, itu bisa diatur di sini. Kita bisa milih berandanya ini, kita bikin statis atau bikin post yang terbaru. Bisa ini. Nah, kalau post terbaru nanti, isinya gini, posting-listingan tadi. Nanti tampilannya seperti ini. Karena kita adalah company profile itu tidak lebih menonjolkan tentang profil perusahaannya. Jadi dia halaman depannya itu cenderung statis, bukan modelnya kayak berita yang lebih menonjolkan tentang beritanya. Jadi kita pakai yang halaman statis. Jadi untuk berandanya pakai yang pilih yang home. Terus untuk laman-laman postnya, laman-laman post itu yang ini tadi, ini itu dipilih yang ini tadi, dipilih yang blog. Blog itu adalah halaman yang mendaftarkan daftar ini. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Tapi kalau nanti misalnya saya butuh mana, saya bikinkan tutorial ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Belum, Bu. Oke. Itu kembali ke LMS-nya tadi. Oh ya, UTS-nya ada minggu depan. Minggu depan kalian posting. UTS-nya nanti ya ini, ya yang ini yang dikumpulkan, apalagi ya. Yang ini yang dikumpulkan tapi dalam bentuk link. Link maksudnya adalah kalian upload ke domain atau hosting yang gratis. Nanti link dari domain atau hostingnya itu berikan ke saya. Nanti link dari domain atau hostingnya itu dikumpulkan di LMS-nya. Itu UTS-nya. Nah, lalu yang buat ngumpulin JPG foto screenshotan itu juga ini aja di sini. Di pertemuan ke-6. Berarti kita ngumpulin yang linknya di bukan. pertemuan. Link itu nanti minggu depan. Minggu depan nanti akan